Semakin seseorang memikirkan tentang kemarahannya, semakin ia akan menjadi lebih marah. Saat Anda sadar akan tanda peringatan awal kemarahan Anda, sebaiknya Anda mengambil waktu jeda untuk menghindarkan diri Anda dari hal-hal yang mampu menyulut emosi Anda. Waktu jeda ini kemudian dapat Anda isi dengan melakukan relaksasi. Tentu kemarahan Anda akan berkurang. Tentu apa yang membuat Anda tidak nyaman akan berkurang. Mungkin Anda marah dengan diri Anda sendiri, atau marah terhadap orang lain. Tidak ada salahnya relaksasi dilakukan untuk awal penyelesaian masalah yang menyebabkan Anda marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang C akan membahas tentang 3 cara relaksasi untuk meredakan amarah. Ini tentu bagian dari seni manajemen stres. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe semoga manfaat. Mungkin tidak kita sadari, tapi terdapat beberapa perubahan yang mungkin terjadi saat kita akan marah. Di antaranya, denyut nadi terasa mengencang atau bertambah. Jantung terasa berdetak lebih keras atau berdebar-debar. Rahang terasa lebih kaku. Sekujur tubuh terasa memanas. Dan ada perasaan gelisah. Untuk duduk nggak bisa nyaman. Ketika berdiri ingin duduk. Serta kecepatan berbicara yang lebih cepat. Tentu ini sebagai tanda dari gugup. Bahkan ada beberapa orang mengalami kesulitan untuk fokus, kesulitan untuk konsentrasi, bahkan memahami informasi yang sederhana pun kesulitan. Nah, tentu ketika hal ini terjadi bisa jadi akan mengganggu memorinya juga dan pengambilan keputusan. Kalau sudah seperti ini bisa jadi kondisi marah Anda akan membuat pekerjaan Anda terhambat, akan membuat Anda kesulitan menyelesaikan pekerjaan. Nah, relaksasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Pada saat tubuh dan pikiran rileks, seringkali secara otomatis stres yang menjadi penyebab otot-otot tegang akan terabaikan. Tak heran jika salah satu penggunaan relaksasi adalah untuk mengontrol emosi, terutama amarah. Mengapa? Karena marah tentu akan menimbulkan respon atau dampak terhadap fisik kita, kekakuan otot-otot, seluruh tubuh, sehingga dengan relaksasi akan membantu mengurangi ketegangan otot-otot, sehingga menjadi jauh lebih rileks. Yang pertama adalah teknik relaksasi otot. Teknik relaksasi otot digunakan untuk membantu menurunkan ketegangan otot. Teknik ini juga membantu kita lebih memahami tubuh, sehingga diharapkan kita mampu mengendalikannya. Perlu diperhatikan bahwa penderita gangguan otot atau nyeri punggung bawah tidak disarankan untuk melakukan teknik ini. Jadi, kalau memang orang yang sudah mengalami gangguan otot atau nyeri punggung bawah, tidak disarankan untuk melakukan relaksasi otot. Teknik relaksasi otot bisa dilakukan dengan tense up and letting go, yaitu teknik ini dilakukan dengan menegakkan otot sekitar 5 hingga 10 detik, kemudian melemaskannya selama kurang lebih 30 detik. Pada kesempatan ini Bang C tidak akan menjelaskan yang ini. Di waktu yang akan datang Bang C akan coba membahasnya.
letting go. Ini berbeda dengan tense up and letting go. Teknik ini justru dilakukan hanya dengan cara melemaskan otot tanpa menegakkannya terlebih dahulu. Misalnya dengan masase, ya, dengan melakukan pijatan-pijatan lembut, ya, pijatan-pijatan yang membawa rileks otot-otot itu tanpa harus menegangkan. Pasti Anda pernah kan melakukan masase atau pijetan, istilah Jawa. Ya, masase atau pijetan ini biasanya sih dilakukan pada orang-orang yang capek bekerja atau otot-ototnya tegang, terasa linu atau kaku-kaku. Ketika setelah dimasase atau dipijeti, ya, melakukan pijatan-pijatan lembut pada otot-otot yang kaku itu akan jauh lebih nyaman, lebih rileks. Demikian juga pada saat kita lagi marah, lagi pusing, lagi pikiran kita itu tegang, tiba-tiba kalau kita lakukan pijatan di daerah kepala, pelipis, dahi kita, terkadang juga mendapatkan efek rileks. Ya, bahkan ketika kita lagi kesal, lagi marah, tiba-tiba ada orang di sekitar kita yang deketin kita, kemudian memijat punggung kita, daerah sekitar leher kita. Nah, ini akan membuat sensasi rileks juga. Sehingga ketika kita lagi amarah, lagi kesel, alternatif ini bisa dilakukan. Ya, tentu ini hanya untuk menenangkan saja, sedikit mengurangi intensitas atau tingkat kemarahan kita. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau istilah lainnya adalah coping mekanisme berfokus pada emosi. Tentu dengan otot-ototnya rileks, maka akan sedikit jauh lebih nyaman. Sehingga gejala-gejala marah yang berhubungan dengan ketegangan otot, ya, peningkatan kerja jantung akan berkurang. Tetapi tentu stresor atau penyebab yang membuat marah tidak hilang. Sehingga setelah menjadi jauh lebih rileks, lebih tenang, baik secara fisik maupun secara emosi, baru mencari orang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat marah, yang membuat kesal, sehingga tentu semakin akan membuat ketegangan pikiran pun menjadi longgar, sehingga nggak sepaneng mikir masalah. Nah, masase otot ini ya tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Banyak profesional yang menyediakan jasa untuk melakukan relaksasi otot ini, sehingga kita tinggal pergi ke tempat pijat, kemudian minta untuk dibantu merilekskan otot. Nah, selamat mencoba. Tidak ada usaha yang sia-sia kalau kita mau melaksanakannya. Yang kedua adalah teknik relaksasi pernapasan. Mungkin kalau kita sering mengenal namanya relaksasi nafas dalam. Ini adalah teknik sederhana yang bisa membuat kita juga lebih rileks. Tidak hanya mengurangi rasa kesal atau marah, bahkan ini juga mengurangi rasa ketidaknyamanan atau nyeri ketika kita mengalami masalah nyeri. Menurut National Safety Council, teknik pernapasan ini adalah salah satu teknik relaksasi termudah. Mengingat bernafas adalah salah satu aktivitas yang sering kita lakukan.
Teknik ini selain dapat menurunkan kecemasan dan mengurangi stres, juga mampu meningkatkan proses pernafasan dalam tubuh. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam teknik ini cukup sederhana. Pertama, tenangkan diri Anda. Bisa mengambil posisi meditasi atau yoga. Duduk bersila, tenangkan pikiran dan hati. Kemudian tarik nafas melalui hidung sedalam-dalamnya selama 3 hitungan. Kemudian tahan selama 5 hingga 10 detik. Pastikan posisi tubuh masih dalam posisi tegak. Hembuskan udara tadi melalui mulut secara perlahan-lahan sampai udara yang ada di mulut kita habis. Kemudian lakukan lagi langkah yang sama seperti yang pertama tadi. Lakukan lagi yang kedua. Lakukan lagi yang ketiga. Sampai paling tidak 4-5 kali. Kemudian baru rasakan sensasinya. Kalau terjadi otot-ototnya lebih rileks, pikiran kita lebih rileks, emosi kita lebih rileks, berarti ada manfaat. Yang ketiga adalah teknik imajinasi terbimbing. Ini sering disebut dengan gate distraction imagery. Ini adalah teknik pengalian sebenarnya. Kita menggunakan objek, kemudian dikombinasikan dengan relaksasi nafas dalam. Kita mencoba membawa diri kita ke objek itu. Bisa menggunakan situasi di hutan, di persawahan, di pantai, atau mungkin suasana di taman yang indah. Nah, sehingga pada akhirnya kita seolah-olah masuk di dalamnya dan jauh dari situasi stres, situasi marah, situasi kesal. Imajinasi terbimbing ini sama seperti namanya. Teknik ini dilakukan dengan berkhayal atau membayangkan sesuatu. Selain mengelola stres, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa teknik ini juga mampu mengurangi kesulitan tidur yang dialami oleh beberapa kalangan usia. Pada teknik ini Anda dilatih untuk fokus hanya kepada imajinasi yang menyenangkan dan menggunakan imajinasi tersebut untuk menghilangkan imajinasi yang negatif. Jadi ketika Anda sedang merasa kesal, merasa marah atau jengkel, coba apa pikiran-pikiran yang membuat Anda jengkel atau marah itu. Panggil, kemudian alihkan Anda ke pikiran atau imajinasi ke suatu tempat atau objek atau hal yang menyenangkan. Teknik ini dapat dipandu oleh diri Anda sendiri jika memang mampu. Tapi alangkah lebih bagus jika tidak terlalu mahir melakukannya, bisa dipandu oleh orang lain. Nah, kembali lagi bahwa teknik relaksasi dengan imajinasi terbimbing ini hanya akan membantu mengurangi marah atau jengkel yang sifatnya emosional saja, atau fisiknya agak lebih kendor karena rileks. Karena apa? Karena teknik ini termasuk di dalam mekanisme coping berfokus pada emosional, sehingga tetap harus dicari akar persoalan masalah yang membuat kita marah.